Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Sinta Amelia NIM 2019-01-313 dari Universitas Ngurah Rai dengan program studi Teknik Sipil. Di sini saya akan mencoba mereview mengenai materi akuntansi biaya proyek. Memahami perusahaan jasa konstruksi. Jasa konstruksi merupakan kegiatan di bidang ekonomi, sosial, budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Pada diagram dapat dilihat jasa konstruksi dibagi menjadi jasa konstruksi perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, dan jasa pengawasan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan perencanaan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan yang mempunyai kelengkapan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik yang lain. Pengguna jasa adalah orang yang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan atau proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Selanjutnya ada penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan kegiatan yang usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Ada beberapa jenis-jenis perusahaan jasa konstruksi, yaitu yang pertama, perusahaan perencanaan konstruksi, yaitu memberikan layanan jasa perancangan dalam pekerjaan konstruksi, meliputi pekerjaan pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi. Yang kedua itu ada perusahaan pelaksanaan konstruksi, yaitu memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi meliputi penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Yang ketiga itu ada perusahaan pengawas konstruksi, yaitu memberikan jasa pengawasan dalam pekerjaan konstruksi, yaitu dengan menyiapkan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Kontrak perusahaan jasa konstruksi merupakan suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aktivitas atau suatu kombinasi aktiva yang berhubungan erat dengan satu sama lain, saling tergantung dalam rancangan teknologi, fungsi atau tujuan dan penggunaan pokok. Selanjutnya ada klaim, yaitu jumlah yang diminta kontraktor pada pemberi kerja untuk pihak lain sebagai penggantian untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Penyatuan dan segmentasi kontrak konstruksi. Bila suatu kontrak mencakup sejumlah aktiva, konstruksi dari setiap aktiva diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah jika proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aktiva. Biaya dan pendapatan masing-masing aktiva dapat diidentifikasikan. Setiap aktiva telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aktiva tersebut. Pendapatan kontrak diukur dari nilai wajar dari imbalan yang diterima atau yang akan diterima. Jumlah pendapatan kontrak dapat meningkat atau menurun dari suatu periode ke periode selanjutnya. Pengukuran jumlah kontrak, pendapatan kontrak yang timbul dari klaim mempunyai tingkat ketidakpastian yang tinggi dan seringkali bergantung pada hasil negosiasi. Selanjutnya ada biaya-biaya kontrak. Biaya-biaya kontrak meliputi tetapi tidak terbatas pada biaya pekerjaan lapangan termasuk penyedia, biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi, penyusutan sarana dan peralatan yang digunakan dalam kontrak tersebut, biaya penyewaan sarana dan peralatan, dan yang lainnya. Biaya ini dapat dikurangi dengan keuntungan yang bersifat insidental, yaitu keuntungan yang tidak termasuk dalam pendapatan kontrak. Misalnya, keuntungan dari penjualan kelebihan bahan dan pelepasan sarana dan peralatan pada akhir kontrak. Pengakuan pendapatan dan biaya kontrak. Metode persentase penyelesaian, yaitu dengan pendapatan beban dan laba dilaporkan dapat didistribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional. Metode ini memberikan informasi yang berguna mengenai luas aktivitas kontrak dan kinerja selama satu periode.
Pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dalam periode akuntansi di mana pekerjaan dilakukan. Berikut merupakan bagian sistem akuntansi utama perusahaan jasa konstruksi. Dari informasi keuangan perusahaan, yaitu terbagi menjadi dua, eksternal dan internal. Eksternal itu ada kreditur, calon investor, kantor pajak, dan yang lainnya. Yang kedua itu ada internal, yaitu pihak manajemen. Yang terakhir itu akan menjadi sistem akuntansi. Nah, sistem akuntansi tersebut merupakan formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai suatu usaha kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya. Unsur-unsur di dalamnya terdapat klarifikasi rekening, real dan nominal buku besar, jurnal, dan bukti transfer. Yang pertama itu ada klasifikasi rekening, yaitu penggolongan rekening-rekening yang digunakan dalam sistem akuntansi, yang terdiri dari rekening neraca atau real, rekening rugi laba atau nominal, kerangka rekening, yaitu daftar rekening yang digunakan beserta nomor kodenya. Berikut merupakan bagian klarifikasi rekening, yaitu berdasarkan laporan keuangan dan berdasarkan asas arus nilai. Dapat dicermati, berikut merupakan klasifikasi berdasarkan laporan keuangan, yaitu berawal dari buku besar, neraca real, laba rugi, kemudian ada aktiva. Dari neraca real terdapat aktiva, utang, dan modal. Selanjutnya, untuk laba rugi, yaitu terdapat unsur pendapatan dan unsur pengeluaran. Buku besar merupakan dasar untuk penyusunan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan lainnya. Yang kedua itu ada buku pembantu, yaitu berisi rekening-rekening yang merupakan rincian dari buku besar, misalnya buku pembantu piutang. Yang kedua itu ada jurnal, merupakan catatan-catatan akuntansi. Yang pertama digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya, misalnya seperti jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian. Yang terakhir itu ada bukti transaksi, merupakan formulir yang digunakan untuk mencatat transaksi pada saat terjadinya data recording sehingga menjadi bukti tertulis dari transaksi tersebut. Catatan-catatan dalam perusahaan konstruksi. Yang pertama itu adalah jurnal, yaitu media mencatat transaksi secara urut waktu yang dirancang sedemikian rupa sehingga menampung transaksi beserta keterangan-keterangan dan kondisi-kondisi yang menyertainya, berupa transaksi yang berisi pendebitan dan pengkreditan sesuai dengan rekening yang bersangkutan. Nah, berikut merupakan jurnal umum, yaitu terdapat halaman, keterangan, tanggal, debit, kredit, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut. Halaman jurnal yaitu merupakan referensi informasi yang dicatat pada rekening, misalnya mempunyai referensi. Yang ketiga itu ada keterangan, yaitu untuk mencatat nama-nama rekening yang terkait dalam surat transaksi dan sekaligus mengelompokkannya dalam kredit atau debit yang sesuai. Yang kedua itu ada referensi, digunakan untuk menampung informasi mengenai rekening yang terkait dengan transaksi yang baru dicatat, yaitu diisi dengan nomor rekening. Yang terakhir itu ada debit kredit. Kolom ini digunakan untuk menampung jumlah uang dari transaksi tersebut. Buku besar dalam perusahaan jasa konstruksi, yang merupakan catatan akhir dari kumpulan rekening-rekening neraca real dan laba rugi atau nominal yang berisi neraca real, laporan rugi, laporan perubahan modal. Yang kedua itu ada buku pembantu, ialah rincian dari rekening-rekening yang ada di dalam buku besar, yaitu seperti buku pembantu piutang, buku pembantu mesin dan alat, buku pembantu mata uang, buku pembantu biaya overhead pabrik, buku pembantu biaya penjualan, buku pembantu biaya administrasi umum, dan yang lainnya.
Nah, dapat dilihat pada gambar, itu merupakan salah satu jenis kontrak konstruksi. Selanjutnya, yang kedua ini merupakan gambar mengenai pekerjaan yang ada di luar kontrak. Sekian presentasi mengenai review materi akuntansi biaya proyek. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.